Di kampung Bata sedang terjadi gagal panen. Hama Wereng menyerang lahan pertanian warga, sehingga semua petani mengalami kerugian dan gagal panen. Para petani mulai mengeluh akan hasil yang didapatkan pada panen periode ini. Namun di antara petani-petani yang mengeluh tersebut, terlihat seorang petani yang seperti tidak mengalami kerugian. Dia masih saja bahagia dan gembira. Sehingga hal ini membuat penasaran petani yang lain. Akhirnya ada seorang petani yang memberanikan diri untuk bertanya kepada petani yang bahagia tersebut. Petani 1, bagaimana hasil panenmu kali ini? Petani bahagia, hasil panen kali ini saya rasa menjadi hasil panen yang membahagiakan dan sangat saya sukai. Merasa penasaran dengan jawaban tersebut, petani 1 bertanya kembali terhadap petani yang bahagia tersebut. Petani 1, bagaimana kamu bisa begitu yakin menjawab begitu, sementara kita semua tahu kalau hasil panen kali ini merugi karena lahan kita diserang oleh hama Wereng? Petani bahagia menjawab, begini kawan, saya sudah belajar bahwa saya tak selalu mendapatkan apa yang saya sukai. Sewaktu remaja dulu saya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi petani. Yang ada di benak saya adalah menjadi tentara. Tapi karena orang tua saya tidak mempunyai biaya, akhirnya sekolah saya menjadi terputus. Kemudian setelah dewasa saya mencintai seorang gadis, kami berpacaran cukup lama tapi pada suatu ketika orang tua gadis tersebut mengetahui bahwa saya hanyalah anak orang miskin, maka dia melarang anaknya untuk berhubungan dengan saya lagi. Kemudian rencana kami untuk menikah berantakan. Pada saat umur saya sudah semakin dewasa, saya berniat untuk membangunkan orang tua saya rumah yang nyaman. Tapi karena penghasilan saya pada waktu itu sedikit dengan pekerjaan yang sembrautan, jadilah untuk mewujudkan cita-cita saya itu, saya harus menabung lama, tapi sebelum saya bisa membangunkan rumah untuk orang tua saya, mereka keburu meninggal dunia. Karena kejadian-kejadian tersebut, saya mulai berpikir dan mengubah pandangan saya. Akhirnya saya mulai belajar untuk selalu menyukai apapun yang saya dapatkan. Petani 1 terdiam mendengar jawaban tersebut sambil memagut-magutkan kepalanya. Pesan moral dari cerita di atas. Cerita singkat di atas merupakan wujud perasaan syukur. Dengan bersyukur kita akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia. Sebaliknya, perasaan tak bersyukur akan senantiasa membebani kita. Kita akan selalu merasa kurang dan tak bahagia. Seyogianya apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan ini haruslah kita hadapi dengan penuh syukur, karena apapun yang kita dapatkan sudah diatur sedemikian rupa oleh Sang Maha Pengatur. Yang kita dapatkan adalah yang terbaik untuk diri kita dan kehidupan kita sebab bisa jadi yang kita inginkan justru adalah sesuatu yang sangat tidak baik untuk kehidupan kita. Cerita di atas merupakan cerita yang sangat bagus yang menunjukkan kehidupan yang penuh syukur atas apapun yang didapatkan. Dalam kehidupan ini kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita dapatkan. Perasaan yang selalu merasa kurang setiap hari ada di dalam otak kita. Pikiran kita selalu dipenuhi berbagai target dan keinginan. Obsesi-obsesi yang akhirnya menghancurkan kita sendiri telah menjadi menu sehari-hari di dalam diri kita. Kita yang belum punya mobil, berkeinginan untuk punya mobil. Kita yang sudah punya 1, berkeinginan untuk punya 2. Begitu seterusnya kita akan selalu merasa kurang dan selalu kurang. Marilah mulai sekarang, kita merubah cara pandang kita agar kita bisa merasakan nikmatnya sebuah kehidupan. Kita lihat di sekeliling kita perhatikan orang-orang yang ekonomi dan kehidupannya berada di bawah kita. Hal ini akan membuat rasa syukur kita muncul dari dalam diri. Jadi tunggu apalagi mulai sekarang buatlah hidup kita bahagia dengan selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan dalam hidup. Dengan bersyukur kebahagiaan yang selama ini tidak pernah kita rasakan akan segera kita rasakan.